sore Ibu Nur. Selamat sore juga Ibu Evelyn. Bagaimana kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Ibu Evelyn juga? Puji Tuhan baik. Ibu Nur, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Nur kembangkan pada coaching kali ini? Baik, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, ada 3 Ibu. Yang pertama, presence, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua ya Ibu. Iya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan ada 2 Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Ibu, kira-kira indikator apa ketercapaian dari kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot? Saya ingin coach saya merasa dihargai dan nyaman ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu, sehingga saya bisa menuntun coach agar dia bisa menemukan permasalahan, solusi dari permasalahannya seperti itu. Iya, baik Ibu. Demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Ibu Evelyn atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Nur. Menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendirian. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Maria. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Maria? Ya, lumayan baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabar saya baik juga Ibu. Sepertinya Ibu terlihat macam ada yang sedang dipikirkan. Ya, iya nih Ibu. Ada sedikit permasalahan. Ya. Bisa tidak Ibu Nur kita sedikit berbincang-bincang sebentar? Oh, boleh Bu, mari silahkan. Kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan sebuah solusi Ibu. Iya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, saya mempunyai gambaran akan apa yang akan saya lakukan. Baik, sekarang coba Ibu silahkan ceritakan permasalahannya Ibu. Jadi begini Ibu, Iya. saat saya mengajar di kelas, ada beberapa anak itu yang terlihat tidak semangat dalam pembelajaran, Iya. seperti malas-malasan, acuh tak acuh, pokoknya tidak bersemangat lah dengan seperti teman yang lain. Sehingga saya ini bingung, kenapa beberapa anak ini selalu tidak semangat. Maka dari itu saya ingin menemukan solusi. Oke, Ibu. Sebelum kita menemukan solusi, apakah Ibu Maria mengetahui penyebabnya anak kurang bersemangat itu kira-kira apa? Sejauh ini itu yang saya amati, sepertinya beberapa anak yang kurang semangat belajar itu karena pertama mungkin bosan saat menjelaskan materi dalam pembelajaran. Tetapi Ibu, saat saya memutar video, mereka semangatnya luar biasa. Oh,
Oke. Kira-kira pada saat itu metode apa yang Ibu gunakan? Saat itu ketika mereka kurang semangat Ibu, saat itu saya menggunakan metode ceramah. Oh, jadi yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa anak yang kurang semangat itu saat Ibu menggunakan metode ceramah seperti itu. Tepat sekali. Oke, habis itu lantas apa yang Ibu Maria lakukan? Sejauh ini sih Ibu saya sudah melakukan beberapa ice breaking dalam pembelajaran. Oke, Ibu Maria sudah melakukan ice breaking. Kira-kira setelah Ibu Maria melakukan ice breaking, bagaimana perubahannya? Anak-anak? Kalau mau dilihat sih Ibu memang ada sedikit perubahan ketika saya melakukan ice breaking. Tetapi Ibu, setelah selesai lagi melakukan ice breaking, normal kembali mereka semangatnya berkurang. Oh, jadi pada saat Ibu Maria melakukan ice breaking mereka bersemangat. Tetapi saat Ibu Maria sudah ice breakingnya sudah selesai begitu, dia tidak bersemangat lagi seperti itu, Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Kira-kira situasi ideal pada siswa yang Ibu Maria inginkan? Saya itu mau sih Ibu supaya semua siswa itu bersemangat dalam pembelajaran kelas itu. Oke. Kira-kira dari permasalahan tadi menurut Ibu Maria, langkah apa yang Ibu Maria akan lakukan ke depannya agar siswa tersebut bisa semangat begitu dalam pembelajaran? Baik, terima kasih Ibu. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama itu saya mau memetakan lagi kebutuhan peserta didik. Iya. Setelah saya memetakan kebutuhan peserta didik, saya mau mulai memvariasi itu lagi konten pembelajarannya saya. Setelah saya memvariasi konten pembelajarannya saya, mungkin dengan mengamati gambar, video, atau juga mengajak mereka keluar untuk saling berkolaborasi secara langsung. Oke, Ibu. Ibu Maria sudah jelaskan tadi variasi konten, bahkan juga Ibu Maria sempat berbicara tadi akan mengajak mereka berkolaborasi secara langsung. Kira-kira selain itu, Ibu, apa kira-kira yang akan Ibu Maria lakukan selain itu? Selain itu ya mungkin saya mengganti metodenya saya. Mengganti metode. Kira-kira menurut Ibu Maria, metode apa agar anak-anak ini lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran seperti itu? Ya mungkin saya akan melakukan metode diskusi atau bahkan metode permainan. Saya kira bagus itu Ibu kalau saya melakukan metode permainan. Iya, bagus sekali Bu, saya setuju kalau seperti itu. Jadi ada nanti anak-anak bisa berdiskusi, nanti ada game gitu, seperti itu ya Bu. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu semua? Secepatnya itu, agar satu anak-anak ini bisa semangat lagi dalam belajar. Nah, oke, secepatnya Ibu tadi bilang. Baik Bu, untuk melakukan itu semua itu kan pasti membutuhkan sebuah komitmen. Kira-kira nih komitmen bagaimana yang Ibu akan lakukan agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar dan baik seperti itu? Ya, palingan Ibu saya akan lebih konsisten lagi dalam memetakan kebutuhan peserta didik, sehingga saya bisa mengetahui gaya belajar mereka masing-masing, diferensiasi konten, serta metode pelajaran yang lebih aktif dan kreatif lagi. Oke, baik Ibu, semoga Ibu punya rencana yang mau Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana sudah perasaan Ibu setelah kita sudah berbincang-bincang? Ya, saya sangat bersyukur dan senang sekali itu. Ya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Oke Ibu, sama-sama Ibu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Maria. Sampai bertemu lagi Ibu Maria untuk selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore Ibu Nur. Selamat sore juga Ibu Evelyn. Oke. Ibu Nur tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Maria. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait
siswa yang sering terlambat masuk sekolah? Oke, di coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Yaitu yang pertama, saya menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, Ibu Nur, menurut saya sebagai observer, tadi saat proses coaching antara Ibu Nur dan Ibu Maria sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta, serta Ibu Maria juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Maria bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan untuk pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan bersama Ibu Maria? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya akan mungkin lebih memahami lagi prosesnya, sehingga nanti saya saat melakukan coaching akan lebih baik lagi seperti ini. Oke, bagus sekali. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Dan demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat sore Ibu Nur. Selamat sore juga Ibu Evelyn, terima kasih. Sama-sama Ibu Nur. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Selamat sore Ibu Evelyn. Selamat sore Ibu Maria. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan banyak Ibu. Ibu Maria apa kabar? Baik juga Ibu. Baik Ibu Evelyn, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Ibu Evelyn, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Evelyn, pertanyaan pertama dari saya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Evelyn, pertanyaan kedua dari saya yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apa indikator ketercapaian dari kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menurut Ibu? Sebetulnya saya ingin coach saya merasa dihargai dan merasa nyaman ketika mengajukan pertanyaan. Kemudian serta saya bisa menuntun coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Ibu
pra observasi kita kali ini, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Terima kasih banyak Ibu Maria. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendidikan. Menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera. Jayalah NTT Halo selamanya. Ibu Nur, bagaimana kabarnya? Halo juga Ibu Evelyn, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Hanya saya ada sedikit permasalahan, Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mungkin jika Ibu tidak sibuk, bisa tidak kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh Ibu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita dengan Ibu Evelyn, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Ibu Nur sedang ada masalah apa? Begini Bu, di kelas saya ada siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Nah, sehingga saya bingung Bu, bagaimana menghadapi siswa tersebut. Oh, jadi Ibu kebingungan dalam menghadapi siswa yang jarang masuk sekolah. Iya, Kemudian dalam menghadapi siswa tersebut, apa yang sudah Ibu Nur lakukan? ya, yang sudah saya lakukan itu Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut. Dan saya juga sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Nah, setelah saya terapkan itu segitiga restitusi, awalnya anak itu mulai rajin. Nah, tapi itu semua itu tidak berlangsung lama, Bu. Nah, setelah itu anak itu jarang kembali, ya maksudnya jarang masuk sekolah lagi seperti itu. Setelah Ibu Nur melakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari anak tersebut jarang masuk sekolah? Waktu itu setelah melakukan segitiga restitusi, saya mendapat informasi bahwa anak tersebut itu tidak masuk sekolah karena dia menjaga adiknya. Jadi saya rasa kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman dengan kegiatannya tersebut. Oke, kira-kira Ibu sudah berapa kali melakukan segitiga restitusi terhadap siswa? Saya melakukan segitiga restitusi itu baru 1 kali sih, Bu. Situasi ideal seperti apa yang Ibu Nur inginkan untuk siswa tersebut? Saya ingin siswa tersebut ini bisa rajin masuk sekolah seperti teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke, baik Ibu, sejauh pengalaman Ibu mengenai siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Ibu lakukan? Mungkin di sini saya belum melibatkan orang tua atau guru lain untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau itu saya setuju. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik? Saya rasa hal itu sudah baik dan tepat serta mudah juga dilaksanakan seperti itu. Baik Ibu, kedepannya siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Menurut saya yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut yang pertama adalah kepala sekolah karena beliau adalah selaku pimpinan. Terus mungkin juga teman guru juga, serta mungkin saya akan melibatkan orang tua dari murid atau wali murid dan seperti itu. Saya rasa itu ide yang baik sekali. Kemudian kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi selanjutnya? Ya, saya rasa secepatnya Bu, soalnya saya ingin siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depan. Bagus sekali Ibu Nur. Lalu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Mungkin saya akan lebih konsisten Bu dalam memperhatikan siswa saya secara baik agar siswa saya semakin rajin datang ke sekolah. Oke, baiklah Ibu Nur, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi?
Ya, alhamdulillah saya lega dan senang sekali Ibu karena saya sudah merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kali ini. Syukurlah kalau begitu Ibu. Selain masalah tadi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya tadi sehingga saya sudah menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya ada. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ke depannya ya. Sampai jumpa Ibu Nur. Sampai jumpa Ibu Evelyn. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat sore Ibu Evelyn. Selamat sore Ibu Maria. Bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching tadi? Lega. Sedikit lega ya Ibu. Ibu Evelyn tadi sudah melakukan coaching yang Ibu. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Nur terkait siswa yang kurang semangat dalam belajar? Ya, Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik, Ibu Evelyn, menurut saya sebagai observer, tadi saat proses coaching antara Ibu Evelyn dan Ibu Nur itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Evelyn sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nur sehingga Ibu Nur itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya kepada Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu lakukan. Ya, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu Evelyn, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Maria. Salam sehat untuk kita. Salam sehat. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Ibu Nur. Bagaimana kabarnya Ibu Maria hari ini? Ya, hari ini luar biasa sehat. Bagaimana juga kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah kabar saya baik-baik juga Ibu Maria. Baik Ibu Maria, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada hari ini, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Maria sendiri sebagai coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh,
kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke. Pertanyaan yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Baik, Ibu. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa menurut Ibu? Saya ingin coach saya ini merasa dihargai dan nyaman ketika menjawab pertanyaan saya, serta menuntun coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, demikian dulu Ibu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu Maria. Baik, terima kasih, Ibu. Restorasi pendidikan menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera, jayalah NTT selamanya. Selamat sore, Ibu Evelyn. Selamat sore Ibu Maria. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat. Tadi Ibu Evelyn sempat WA ke saya lah. Ya betul Ibu. Ada masalah tentang kedisiplinan seorang anak. Iya. Anak itu namanya Andi. Oh, Andi ya. Oh, baik Ibu Evelyn, berdasarkan informasi yang Ibu Evelyn sampaikan tadi, apa yang ingin Ibu Evelyn capai terkait dengan siswa yang sedang terlambat tadi? Saya ingin si Andi lebih disiplin, datang ke sekolah lebih tepat waktu. Karena belakangan ini si Andi selalu terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi ceritanya nih bahwa Andi ini sering terlambat datang di sekolah. Ya betul. Jadi belakangan ini si Andi ini jarang datang sekolah ya, Ibu. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam menghadapi masalah kedisiplinan dari si Andi tadi? Saya kurang memahami penyebab keterlambatannya. Mungkin ada masalah di rumah atau merasa tidak termotivasi di sekolah. Oh, jadi Ibu kurang memahami apa penyebab Andi itu terlambat datang sekolah. Apakah masalah di rumah atau masalah di sekolah ya? Kalau begitu Ibu, menurut Ibu, bagaimana jika Ibu mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan si Andi ini sering terlambat datang sekolah dengan mungkin mendekati Anda secara personal atau secara pribadi begitu? Ya, terima kasih untuk sarannya Ibu, saya setuju. Dan kedepannya saya akan mencoba berbicara dengan Andi di luar jam pelajaran. Nanti saya akan gunakan waktu istirahat. Dan saya juga akan mencari tahu mengapa Andi sering terlambat ke sekolah. Oh, jadi ceritanya Ibu mau mendekati Andi itu setelah istirahat ya? Ya. Untuk mencari tahu alasan dia itu kenapa selalu terlambat datang ke sekolah. Ya. Jadi rencananya itu kapan Ibu mau melaksanakan itu? Saya berencana besok akan saya lakukan. Setelah itu saya akan memberikan perhatian khusus dan memastikan Andi mendapat dukungan jika memang ada masalah yang perlu diselesaikan. Oh, jadi besok ya Ibu? Nah, saya tunggu untuk rencana selanjutnya daripada Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan supaya Andi itu rajin datang sekolah bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu konfirmasi baliknya ya Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Ya, selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Ibu Nur. Ya, baik Ibu Maria. Ibu Maria tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Evelyn. Ya, Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu Maria lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Evelyn terkait dengan anak yang sering tidak masuk sekolah? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi terkait permasalahan tersebut. Oke Ibu Maria, menurut saya sebagai observer, tadi pada saat coaching antara Ibu Maria dengan Ibu Evelyn sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan tadi juga Ibu Maria sudah menggali pertanyaan kepada Ibu Evelyn sehingga Ibu Evelyn bisa menemukan solusi atas permasalahan, dan juga pada coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Maria kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Ibu. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Ibu.